Franky, pegang apanya mikrofonnya. Pak Franky, ya. Tapi ada tuh nih sini. Yang di PT Adi Mulya Agro Lestari apa jabatan saudara? Sebenarnya saya pemegang saham aja, tapi komisaris Pak. Komisaris ini Adi Mulya Group ya? Adi Mulya Lestari. Termasuk Hotel Adi Mulya Medan itu? Termasuk? Mikrofonnya di depan. Testing. Oke, siap Pak. Termasuk ya Hotel Adi Mulya Medan ya? Benar Pak. Sampaikan awal September diadakan rapat ekspos, ya. Kemudian pertengahan September saksi dilaporkan Bupati butuh uang. Benar Pak. Pemberiannya tadi di Mungkin di sekitar akhir bulan September. ya, begini juga, ya, 27 September, ya. Nah, pada saat tenggang waktu yang mana pemberian ini dalam proses PT Adi Mulya mengurus, ya kan? Tujuannya pemberiannya ini apa sih kepada Bupati ini? Tujuan saksi mau memberi ini? Karena atas permintaan saudara Haji Sudarso pernah meminta pinjaman. Iya, memintanya. Kemudian saksi mau memberi itu tujuannya apa? Semua orang yang minta uang ke saksi, saksi beri. Saya datang minta 500 juta, kasih. Minta. Ya, Makanya saya tanya, tujuannya apa waktu itu? Kita abaikan dulu nih meminjam atau memberi, itu kita abaikan dulu, nanti kesimpulan masing-masing. Walaupun barang bukti akan kami tunjukkan bahwa itu pemberian bukan pinjaman. Saya nanya dari sisi saksi. Kan saksi yang menyetujui untuk memberi 500. Tujuannya itu apa memberi waktu itu? Atas permintaan Sudarso. Iya, diminta kan? Diminta itu, saksi memberi itu supaya apa maksud saya? Apakah kewajiban memberi itu? Tidak Pak. Nah, makanya saya tanya, kalau bukan kewajiban, alasannya apa yang melatar belakangi saksi mau memberi uang itu? Saat itu saksi Andi Putra sudah menjabat bupati. Sudah jadi Bupati. Nah, saya kaitkan dengan permohonan-permohonan dari PT Adi Mulya yang ada di wilayah Guangsi. Jadi saya coba membantu saksi agar dapat menjawab yang saya maksud. Saya yakin saksi maksud pertanyaan saya saksi paham sebetulnya. Oke lah, saksi menyampaikan itu pinjaman. Tujuannya apa memberi pinjaman ini? Nanti barang buktinya ada, kami tunjukkan baru saksi. Saksi ada nggak yang diminta tolong kepada bupati ini? Terkait desa, terkait apa, agar dibereskan, agar semuanya dapat berjalan lancar, ada nggak? Kalau dari saya sih nggak pernah ada ya. Kalau dari Sudarso ya kan nggak tahu, mungkin aja ada. Bukan Sudarso, dari saksi langsung. Kalau saya nggak pernah, karena nggak pernah ketemu atau jumpa dengan saudara. Kita lebih dulu satu saja dulu ya. ya. Ini tanggal 14 September 2021 saat Sudarso melapor ada permintaan. Saksi menyebut suruh dia bantu urusin kedua desa ini. Ini saksi menyampaikan, ada maksud saksi kok. Ke bawah sedikit lagi. Ini beliau. Fotonya waktu di rumah, waktu dia datang minta uang 500. Bawah lagi. Saksi memberi emoticon, senyum. Naik sedikit, kita perlu yang atasnya aja gitu. Atasnya sedikit tulisan. Nah, ini saksi menyebut, saksi punya tujuan maksud memberinya, suruh dia bantu urusin kedua desa ini. Baca, sudah dibaca? Sudah Pak. Coba saksi jujur. Tujuan memberi itu apa? Abaikan dulu itu pinjaman atau pemberian. Saksi ada yang sedang diminta tolong di ini. Tadi yang beliau sudah menyampaikan timeline waktunya itu dalam tenggang permohonan. Lebih baik jujur saja daripada saksi kena sumpah palsu. Tujuan memberinya apa? Saya tanya ini. Saya belum, kita terserah saksi menganggap itu tetap pinjaman, terserah. Tujuan saksi memberi itu apa? Ini tadi kalimat sudah jelas, saksi minta tolong, dia ngurus yang mana lagi ini. Baik. Kalau saya baca itu, ya baru saya teringat, memang ada kata-kata demikian. Saksi minta tolong.
sebenarnya ada sebelumnya itu, tapi saya lupa ya Pak saya, ya, ada permasalahan di desa. Pak, saudara sudah menyampaikan kepada saya permasalahan itu, tapi saya lupa desa mana dan Desa permasalahan apa? Saya sudah lupa Pak, desanya apa? Karena sudah terlalu banyak desa di sana Pak. Dan sudah terlalu. Permasalahannya apa? Saya mau nanya permasalahan yang saksi minta tolong apa? Kalau nggak salah ada salah satu desa. Enggak, yang saksi alami. Kalau cuma mengira-ngira enggak usah. Kalau enggak tahu enggak usah. Yang saksi minta tolong itu yang saksi ingat apa? Kalau tadi begitu saya baca di sana itu, ya baca WA itu, ya suruh dia karena bupati ada di sana, ya suruh dia bantulah urusin permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kita itu. Ya apa masalahnya dua desa? Ini begini Pak, Betul, kami ya. nanti bisa menyimpulkan, tapi kami ingin menanya dulu ke saksi. Kalau saksi ngomongnya lebih jujur, kami pun akan lebih tidak perlu semua dibuka. Di dua desa ini, di rapat ekspos, saksi tahu nggak ada laporan bahwa dua desa belum mendapat plasma dan meminta wajib. Ini ada BAP-nya, hanya dua desa yang ngotot minta itu. Bahwa itu harus dibangun plasma, apakah itu berkaitan dengan ini? Kami bisa menyimpulkan nanti saksi itu saklek menyebut dua desa itu urus itu. Hasil ekspos di 3 September itu dua desa ini ngotot harus ada plasma dulu baru bisa diperpanjangan, mereka setuju. Makanya kalau saksi merangkai-rangkai akan bingung memberi keterangan. Baik Pak. Masalah apa dua desa itu, jujur? Dua desa itu ada masalah kira-kira ya Pak, seperti minta lahan gitu. Kira-kira Seperti minta lahan gitu. pakai sana minta lahan. Ya. Lahan terkait apa? Mau bikin Lahan- kebun? Tidak, lahan apa nih? Lahan HGU kita. Ya, kan kewajibannya memang memfasilitasi lahan kebun itu. Terus maksudnya disuruh mengurus beres itu gimana? Kan haknya dia itu. Ya suruh dia bantu seperti bantu jembatan ini, untuk pembicaraan itu. Ya, Bantu bupati, meminta bantuan dari bupati, ya, supaya bisa menjembatani permasalahan-permasalahan desa ini. permasalahan dia minta lahan itu. Lahan itu gimana Ah. caranya selesainya itu. Ini menjadi lebih terbuka yang mulia bahwa saksi itu tahu ada permintaan lahan plasma itu di 14 September. Kalau kita lagi tadi itu. Sejak 14 September saksi tahu desa itu mengharap atau bukan ya. Saksi tadi menjelaskan Oktober seolah-olah baru tahu. Dibukakan barang bukti baru saat ini masih 14 September saksi lihat tanggal ya. Siap skip. Ini sebelum saksi menyerahkan uang dan setelah ekspor bahwa ada desa yang minta motor. Saksi suruh dia bantu urusin kedua desa itu. Saksi sebut masalah apa saya tanya, walaupun saksi tidak sebut clear plasma tapi permintaan lahan. Benar Pak, dia minta lahan jadikan plasma. Tetapi yang pada bulan Oktober, saya sendiri baru tahu kalau perpanjangan HGU itu, plasma itu harus di dalam satu kabupaten. Nah, pada waktu bulan September ini, saya belum tahu ada peraturan demikian untuk saya sendiri ya. Tapi kalau untuk Bukan masalah peraturannya, tapi di 14 September saksi sudah mendapat laporan mengenai desa ini yang minta lahan untuk itu, desa dia. betul, sebelum 14 September udah lama, udah sejak beberapa tahun yang lalu, dua desa ini terus minta lahan terus. Nah, kemudian maksud saksi itu apa ini? Suruh bupati ngurusin dua desa ini apa? Untuk menjembatani, Yang menjembatani itu apa? untuk apa? supaya mereka bisa ngerti lah, masa biasanya bisa ngerti bahwa mereka kan sudah dapat lahan plasma dari kita punya anak perusahaan PT Adi Mulia yaitu Surya yang membangun plasma di sana. Saksi kan ini PT Adi Mulia punya HGU sendiri ya, Benar, PT ya, PT punya benar. direksi sendiri ya, Ya, punya ADRT sendiri ya. iya benar. Iya. Kaitannya dengan anak perusahaan dan lain itu nanti ada hak kewajiban tanggung jawabnya sendiri. Pada konteks ini PT Adi Mulia yang dipermasalahkan. Ini terlewat di persidangan sebelumnya bahwa ternyata 14 September itu saksi sudah tahu ada permasalahan permintaan itu. Makanya kami minta saksi hadir dari awal ini. Benar Pak, dari awal memang sudah ada permasalahan lahan ini yang sudah lama, sudah beberapa tahun, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Berarti itu saya sudah bisa menangkap ya, maksud saksi meminta tolong untuk membereskan itu. Membereskan dalam artian apa nanti itu dengan bupati, gitu.
Yang menjebatani lah untuk supaya kita menjembatani. selesaikan itu. Nah, itu kan masih 14 September tuh. Benar. Nah, setelah lewat sekian minggu ke tanggal 27 September, saksi memberikan uang 500 juta melalui Sudarso. Ya. Ya. Nah, makanya saya tanya jujur tujuannya apa? Apakah kaitan-kaitannya ini supaya dibantu tadi juga lebih lancar atau seperti apa gitu? Kami bisa menyimpulkan, tapi kami perlu saksi yang kalau Sudarso sudah mengakui kemarin. Tujuannya apa? Supaya permasalahan ini selesai. Ya, demikianlah kita cepat selesai. Ya, ada jalan titik temunya. Waktu itu kenapa tidak memberikan saja? Ini termasuk pertanyaan kepada saksi-saksi di ekspos. Tidak ada yang mendengar PT Adi Mulia itu, ya sudah nanti kami bangun 20% di desa ini. Kenapa waktu itu? Apa yang ada di benak pikir saksi waktu itu kok malah memberi uang, kata-kata pinjaman, dan menyuruh bupati yang membersihkan desa-desa itu kok malah bukan membangun aja gitu maksud saya? Apa yang pertimbangan saksi waktu itu? Kalau membangun dari katakanlah PT Adi Mulia, setahu kita itu tidak ada lahan lagi di kedua desa itu untuk dibangun. Tidak ada lahan di desa itu kan kalau Lahan kosong, maksudnya lahan kosong. Kalau ketentuannya kan dari HGU-nya itu yang kalian berikan. Bahasanya di undang-undang itu 20% dari HGU. HGU-nya berapa diberikan 20%-nya. Masalah desa punya lahan atau tidak itu hal lain. Artinya saksi mau memberi 20% dari bagian saksi atau dari punya warga yang saksi bangunkan itu hal lain. Tetapi harus ada 20%. Saksi kan menyebut karena tidak ada lahan lagi di situ. Nah, pertanyaan saya kenapa tidak lahan kalian yang diberikan 20%? Keberatan? Ya pasti Pak, itu kan hak kita Pak. Loh, hak saksi kan yang 80% di undang-undang, 20% haknya warga sekitar. Ini Pak, saya setahu saya Pak ya, setahu saya peraturan itu dalam masalah 20% ini HGU yang pernah disampaikan oleh Pak David Turaman ataupun dari Sudarso yang mengatakan bahwasanya pembangunan lahan itu perlu 20% plasma itu bukan dari lahan inti, tetapi lahan yang disediakan oleh pemerintah ataupun desa untuk dibangun sebesar 20% dari lahan inti. Contohnya Pak, Itu penjelasan siapa? gimana Pak? Itu penjelasan siapa? Penjelasan dari Saudara Haji Sudarso dan Dirut juga pernah sampaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, maksud saya Sudarso kan dari PT Adi Mulia. Benar Pak? Nah, kecuali tadi saksi mendengarkan itu dari orang BPN atau apa, nanti kita konfirmasi. Pak, Dan kalau berbicara norma, tadi sudah saya sebutkan. Bapak tahu normanya, itu diatur di peraturan Menteri Agraria nomor 7 tahun 2017-nya tahu. saya nggak tahu. Kalau saksi tidak tahu, kenapa menyebut peraturannya begini? Saya sampaikan itu karena informasi dari Sudarso, itu aja. Ya, Karena saya tidak berani mengasal jawab tanpa melihat langsung itu. Itu Ya. apakah saksi tahu tidak perpanjangan HGU itu berdasarkan nomor masing-masing atau berdasarkan nama satu PT satu plasma? Tahu nggak? Oh, saya kurang tahu. Kalau nggak tahu nanti saksi lain bisa menjelaskan. Baiklah. Jadi itu clear ya tujuannya tadi tagline-nya bahwa agar saksi memberikan versi saksi pinjaman ya agar dibantu oleh bupati menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. Nah, kemudian kita maju di menjelang kejadian 18 Oktober waktu tertangkapnya Sudarso. Itu kapan Sudarso menyebut ada permintaan lagi 1,5 M-nya? Di sekitar awal-awal bulan Oktober itu atau minggu kedua lah kurang lebih gitu. Awal Oktober sudah diminta. Ya, pertengahan minggu kedua lah kurang lebih. Karena minggu kedua ya, Ya. itu kan sudah diminta lagi 1,5 M. Benar. Nah, waktu penyampaian permintaan 1,5 M ini, ya, sebelum dibukakan lagi nanti buktinya, chatnya seperti yang disampaikan yang mulia, kami mintanya di juran saksi lagi. Atas permintaan ini, apa yang saksi bahas dengan Sudarso? Kesepakatannya bagaimana?
pada waktu, maksudnya pada waktu 1,5 Permintaan M 1,5 M kembali ini. pembelian permintaannya gitu maksudnya. Iya. Sebelumnya itu. Saat saksi disampaikan ada permintaan lagi tambahan 1,5 M di awal atau minggu kedua Oktober. Nah, apa yang saksi sampaikan kepada Sudarso waktu itu? Oke, seingat saya ya Pak ya. Seingat saya pada waktu itu dia ada telepon saya bahwasanya sudah jumpa dengan saudara Bupati ya, dan untuk bahas masalah surat apa namanya, surat rekomendasi ini. Ya. Dan seingat saya kalau nggak salah ya Pak ya, dia bilang akan diberikan dana sekitar 1,5 M untuk minta bantu lah katanya, minta bantu 1,5 M untuk surat rekomendasi ini, kata Sudarso kepada saya. Saya nggak tanya itunya, kalau permintaannya sudah clear. Saya tanya, apa ya tanggapan saksi? Langsung menyetujui atau nanti dicicil bertahap atau seperti apa? Langsung saya tolak Pak. Tolak. Saya emosi, terkejut, dan saya tolak Pak. Saksi kalau nggak dibukakan lagi, barang buktinya itu selalu begitu. Oke. Yang mulia sudah menyiapkan saksi siap-siap sumpah palsu. Jangan lupa Pak. Di 13 Oktober. Nah. Ini saksi mengirim WA kepada Sudarso. Saksi menyebut kalau mau pakai uang kuku dulu, tapi hanya 100 atau 200 juta saja. Jadi nggak lewat pos dulu. Itu saksi menyebut itu. Apa maksudnya? Oke, sesuai dengan pernyataan saya pada sidang sebelumnya, ini adalah rasa jengkel atau rasa gimana ya, emosi ataupun rasa bahasa tepat apa ya, jengkel emosi terhadap Haji Sudarso. Karena ini ada lanjutannya yang terlupa. Tadi masalah emosi itu ya. Nah, terus di bawahnya ini saksi menyebut lagi. Setelah Sudarso jawab, kita lihat nanti aja Pak. Di bawah saksi tambah lagi penjelasan. Kalau bertahap kita kasih, saya mungkin bisa atur. Tapi kalau sekaligus gitu banyak, pusing hadapinnya. Dan Riana pasti ngomel karena laporan pajak. Emosinya di mana? Saksi sampai menjelaskan rigid seperti itu. Nominalnya, tahapannya. Emosinya emosi apa? betul Pak, semua itu bagian dari emosi karena tadi didesak terus oleh Haji Sudarso, ditanya terus oleh Haji Sudarso, ya bahwasanya mengenai 1,5 M ini gimana? Jadi ini semua ungkapan dari rasa emosi saya ya ini semuanya Pak, dan tidak pernah terjadi dan tidak pernah keberatan diminta 1,5 M. Keberatan Pak. Kalau keberatan kenapa chatnya seperti itu? Bukan menolak, tidak usah beri. Orang keberatan emosi itu pernyataannya bertolak belakang nih dengan pernyataan Bapak nih. Bukan saksi emosi bukan yang menyebut jangan beri, tidak usah. Saksi nyebutnya bertahap saja, 100 atau 200 dulu supaya saya bisa atur pengeluarannya. Kalau sekaligus Riana ngomel, ada pihak lain bahkan Bapak jelaskan situ. Kalau kasih sekaligus ngomel Riananya, Riana ini direktur keuangan itu. Benar Pak. Kalimat ini jelas loh Pak, Bapak masih mau mengingkari lagi. Benar Pak, maaf. Memang itu jelas di sana, ya. Itu rasa emosi saya. Saya sampaikan gini Pak. Oke, saya tidak nanya saksi emosi atau tidak emosi ya. Saya cuma nanya itu ada penyampaian saksi itu. Ada. Saya sampaikan secara emosi. 100 atau 200 saja. Saya sampaikan secara emosi dan kesal. Iya, saya mau emosi mau dengan sukacita saksi saya tidak tanya. Saya cuma nanya benar ada akhirnya saksi sampaikan 100 sampai 200 saja. Jangan bertahap, jangan sekaligus bertahap. Nanti Riana ngomel ada saksi menyampaikan ini. Saya ada tulis di sana Pak. Nah, itu kan tanggal berapa? Saksi masih ingat tadi? Saya udah lupa tanggal berapa. 14 September tadi.
14 September, kemudian Oktober Pak. 14 Oktober, kemudian di tanggal 18 Oktobernya itu yang dicairkan 250 juta. Nah, saya tanya, penyampaian permintaan itu dari Sudarso atau dari siapa yang 250 juta? Permintaan dari Sudarso Pak. Nah, permintaan dari Sudarso bukti chat kan hanya terkait bupati ini. Lalu 250 juta ini ditujukan untuk siapa? Saya sudah lupa apa yang disampaikan saudara Sudarso, ya, tapi katanya saya nggak tahu instansi mana untuk bagian apa. Tapi hanya dia bilang ke saya bahwasanya ini untuk pengurusan salah satu surat atau izin pendukung, Salah satu surat untuk izin, ya, izin atau pendukung atau apanya, kira-kira gitu lah kan, untuk panitia B kedua, untuk panitia B kedua tanggal berapa itu. Jadi permintaan surat ini maka dia perlu biaya sebesar 200 juta itu. Nah itu yang tanggal berapa itu? Saya sudah lupa tanggal berapa. Dia kira-kira mendekati tanggal 18. Dia ada sampai kalau selesai. saksi menyebut surat terkait yang diperlukan, saya nanya, surat apa waktu itu yang kurang kelengkapannya PT Adi Mulia? Sangat banyak Pak. Saya sendiri tidak tahu lagi Pak. Hah? Saya sangat banyak. Yang khusus komunikasi itu loh. Yang komunikasi 200 juta itu Pak. Iya, Saya sendiri sudah lupa. kami bukakan lagi. Ya. Saksi di sini menyebut jelas, itu terkait rekom. Untuk rekom, nah ini ada kalimat ini yang dibahas adalah untuk rekom belum bisa diambil. Tadi saya jawab bos semua di Singapura. Menurut kamu gimana bagusnya? Apa yang harus saya ngomong ke bos? Ini maksud saksi bos ini siapa? Bos saksi ini? Saya nggak ada sih semuanya cuma. Ya? Nggak ada itu bos semua. Sebagai apa ya? Sebagai. Gak ada bagaimana kalimat saksi kok. Ya, Saya betul. ngomong ke bos. Siapa yang saksi Betul. maksud bos di situ? Saya cuma sampaikan ke Karso itu, ya bahwasanya ya udahlah. Nah, jangan jelaskan itu dulu. Saksi menyebut bos ini siapa di situ? Saksi punya atasan lagi. Tidak ada lagi Pak. Ya terus maksudnya saya nggak harus ngomong ke bos dulu, itu siapa bosnya? Hanya cuma seperti apa bahasanya ya? Cuma tulis saja gitu Pak. Kalau dulu dia masih ada. Saksi ini orang komisaris, orang pandai, lulusan Amerika Serikat. Ya, saksi menuliskan itu sadar atau nggak sadar itu saya ngomong ke bos itu? Sadar Pak. Ya makanya saya tanya, bos yang saksi maksud itu siapa? Bukan memaksa. Jadi kan ya, yang bersangkutan kalau udah bilang bos itu berarti kan ada orang lain. Iya, tapi kan rasanya aneh Pak. Dia sebutkan siapa bosnya tapi tak ada bosnya. Siapa bosnya itu? Sebenarnya Pak, ini dari gimana ya? Saya punya kebiasaan dari dulu. Ya dari dulu itu saya bos-bos itu saya sampai itu adalah mendiang abang saya. Siapa namanya? Hadi Ngadima. Oh itu. Jadi dari dulu lah itu saya terus tulis bos gitu ya. Karena saya panggil dia Saudara, bos itu almarhum itu ya. mendiang benar Pak. Oh, Ya. Jadi terbiasa terbawa sampai sekarang. Ya kan pembicaraan itu apalagi pada waktu itu meninggalnya mendiang itu kan baru 2 bulan atau 3 bulan saya lupa itu. Nah, jadi terbiasa gitu. Ini maksud kami yang Mulia, di 13 Oktober saksi menyebut jelas bosnya masih di Singapura. Itu ada kalimat itu di atas. ada lagi. Ada yang Mulia. Oke, untuk rekom belum bisa saya ambil. Tadi saya jawab bos semua di Singapura. Sampai disebut bosnya di Singapura. Kalau Hadi Ngadima kan sudah meninggal di tahun sebelumnya Pak. Kok kait-kaitkan dengan Hadi Ngadima? Ini masih 13 Oktober, saksi menyebut. Oh itu hanya mungkin suatu alas. Oh, apakah ini yang saya tulis Pak? Sudarso itu. Sudarso menyebut untuk rekom belum bisa saya ambil. Tadi ini Sudarso menyebut. Tadi saya jawab bos semua di Singapura. Kemudian saksi menyebut menimpali kata-kata Sudarso. Menurut kamu gimana bagusnya? Apa yang harus saya ngomong ke bos? Antara saudara dan Sudarso sama-sama mengetahui ada bos. Siapa bosnya itu? Enggak ada Pak. Bos itu hanya sebuah. Ini Sudarso menyebut ada bos di Singapura. Saksi menyebut gimana bagusnya? Apa yang harus saya ngomong ke bos? Antara saksi dengan Sudarso sudah sama-sama meyakini
di percakapan ini memang ada bos. Apakah ada orang yang saksi tutupi di sini? Tidak ada Pak. Nah, kalau tidak ada saya tanya siapa bos ini yang di Singapura ini? Nggak ada orang di Singapura Pak. Nah, terus ini saksi menjawab apa yang harus saya ngomong ke bos itu maksudnya siapa? Saya sendiri pun udah lupa juga Pak. Karena yang di atas itu Saya rasa terkait ini yang mulia untuk menjadi pertimbangan masalah pasal 22 keterangan palsu tadi yang mulia, kami lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Oh, ini masih kaitannya lagi yang mulia, sampai banyaknya kom ini. Terakhir nih. Ini yang dimaksud yang mulia tadi bahwa ini bukan pinjaman, ada komnya bagian paling bawah kita bisa. Setelah saksi bahas-bahas masalah bos, nah ini si Pak Sudarso menyebut lagi, sabar dulu, kita tunggu sampai Senin. Ini Senin pada saat OTT itu ini. Disuruh tunggu mau ngambilnya Senin. Nah, saksi menjawab lagi, saya rasa pergi ambil saja, suruh Pak Ino ambil. Saya yakin dia akan kasih, nggak mungkin dia nggak kasih. Apalagi kita sudah pernah kasih dia 500. Dan dia masih perlu bantuan kita. Yang dimaksud yang mulia tadi, saksi itu selain tidak didukung bukti pinjam-menginjam, bukti komunikasinya juga menyebut itu saksi memberi, mengasih. Bisa saksi jelaskan atau boleh saya jelasin Pak. apa ini maksudnya ini? Sorry saya nggak bisa baca jelas. Mengambil rekom karena sudah dikasih 500, pasti dia kasih. Inti-inti bahasanya itu. Sebenarnya kalimat ini tidak perlu ditafsirkan. Oke, seingat saya dalam pembicaraan ini, ya seingat saya Pak ya, dia kan belum ambil. Saya tanya dia sudah ambil nggak surat itu? Dia bilang belum. Saya bilang di sini kan katanya kata saya rasa pergi ambil saja. Pergi ambil aja. Saya udah kasih, kita udah pernah kasih 500 ke dia, yaitu bupati. Kasih itu artinya udah pernah kasih pinjaman itu Pak. Itu versi saksi dari tadi. Betul Pak, itu yang saya tahu. Kalimatnya jelas kasih dia 500 dan dia masih perlu bantuan kita. Ya. Saksi, setiap kalimat saksi itu tidak kalimat tunggal, selalu ada penjelasan-penjelasannya. Ya. Tadi saksi jelaskan masalah Riana yang ngomel kalau kasih 1,5 M. Makanya saksi memutuskan memberi bertahap. Ya kan? Di sini pun begitu, saksi menyampaikan ambil aja, alasannya karena sudah kasih 500 dan dia masih perlu bantuan kita. Ya, kasih itu maksudnya kasih pinjaman Pak. Dan dia masih perlu bantuan kita. Maknanya sangat jelas ini. Bantuan itu seperti ekspresi ke dia itu dalam bahasa itu. Bahwasanya ya kita silakan lah, sudah saksi itu ya. Saya cuma mau menyampaikan saja alat buktinya dan saksi nanti jika ada hal-hal lain itu menjadi tanggung jawab saksi ya. Nah, ini masih berjalan terus proses ini Pak. Semuanya yang memang memenuhi alat bukti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Bukan berarti kalau sekarang menjadi saksi akan selesai jika alat buktinya ada Pak ya. Saya ingatkan terus. Saksi keluarga besarnya di mana? Singapura. Saya? Iya. Di Medan. Keluarga yang di Singapura ada? Nggak ada. Saksi mengajukan permohonan berobat di Singapura karena ada keluarga itu apa? Saksi ada mengajukan ke KPK barusan beberapa minggu lalu kan? Izin berobat Singapura. Benar Pak. Situ saksi menyampaikan ada di sana keluarga yang di Singapura, berobatnya di Singapura. Saya cuma baru berobat di Singapura karena masalah jantung saya Pak. Iya, saya tahu. Tapi penyampaiannya itu, permohonannya itu menyebut di Singapura karena apa? Berobat, ada keluarga di Singapura. Makanya bersesuaian juga dengan bukti kom tadi. Saksi benar nggak barusan mengajukan surat permohonan berobat? Kurang lebih ya 2-3-4 minggu yang lalu. Kenapa saksi minta izin berobat ke KPK? Dicekal. Benar Pak. Nah, mau ke Singapura kan? Untuk nanti berobat lagi Pak. Iya, makanya banyak bukti ini yang saling berkorelasi Pak. Tapi saksi tidak mau ngomong, silakan. Nanti ada bagian lain yang akan menyimpulkan atau meminta lanjuti itu. Nah, saya lanjutkan yang juga mohon izin. Terkait tadi yang 250. Saksi sebut sudah menyebut terkait surat-surat apa gitu ya, mungkin nanti kami simpulkan lagi. Nah, kemudian sampai pada titik saksi kemudian
meminta itu untuk dimasukkan kembali itu kenapa? Masa store kembali uangnya ke bank gitu masanya? Iya, ke bank. Karena waktu itu kalau nggak salah Levi ada kontak saya. Sah Levi. Ya, Levi, saya Levi ya, tapi nggak ada nama lengkapnya. Bahwasanya dia udah tahu bahwasanya saudara Sudarso Levi, dan di sini ada uang untuk dia katanya, untuk Darso katanya. Yang menghubungi Sah Levi atau saudara yang menginfokan ke Sah Levi bahwa Sudarso tertangkap? Saya sudah lupa itu Pak, apakah saya hubungi dia atau Levi yang hubungi saya sudah lupa itu Pak. Yang menginfokan bahwa Sudarso tertangkap saksi atau Sah Levi? Saya sudah lupa juga Pak. Di keterangan Sah Levi, ini silakan saksi berpendapat apa? Saksi yang mengabari, makanya saksi menyuruh memasukkan kembali ke rekening Adi Mulia. Ya mungkin bisa juga Pak. Jangan mungkin. Ini kalau Sah Levi menyebutnya dengan yakin. Makanya saya tanya saksi, ingat tidak kejadian itu bahwa saksi yang mengabarkan Sah Levi bahwa uang itu dimasukkan saja karena Sudarso tertangkap. Kalau saya suruh dia masukkan kembali ke bank daripada hilang, itu ya saya tahu. Saya sampaikan ke dia gitu, karena dia tanya saya. Waktu itu pada saat akan memberikan pengeluaran 250 tersebut dengan tujuan surat yang saksi bilang urus tadi. Sepengetahuan saksi, apakah pada saat itu disiapkan untuk pemberian resmi gitu? Pemberian resmi maksud saya sudah ada tagihan pembayaran haji sekian dibayar atau tidak ada, atau hanya minta gitu aja? Masa diminta saudara Haji Sudarso ke saya, Ya. resmi atau gimana gitu? Iya. Betul, dia hanya sampaikan ke saya, kita berikan, nanti dia akan membawa lapor tanggung jawabannya. Bukan, tadi kan kalau masalah untuk suratnya, ya, untuk apa uang itu saksi sudah jelaskan untuk pengurusan surat-surat apalah kata Sudarso kan begitu. Nah, yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan pada saat itu apakah itu ada pengeluaran betul resmi, katakanlah seperti pajak atau apa? Ada nggak itu dokumen-dokumen pendukungnya pada saat itu? Atau hanya ucapan toh? Kurang ngerti maksudnya untuk yang 250 itu. 2 juta ini yang apa ini, yang izin itu? 250 ya. Yang permintaan dari Darso maksudnya kan? Iya. Ya kan? Nah, nggak lewat telepon aja. Nah, maksud saya, kenapa dimasukkan itu kalau memang itu resmi seandainya? Kan kepala kantornya Sah Levi, ya. Direkturnya Pak David, betul, David Pence. Benar Pak? Ya. Kalau pengeluaran itu betul resmi dan sudah ditujukan untuk kegiatan resmi apa, posnya, saksi kan bisa komunikasi nih ke Pak Sah Levi, siapa? Pak Direkturnya, Pak David Pence, ke Sah Levi selaku kepala kantor. Tapi saksi ini harus Sudarso gitu, maksud saya, sampai Sudarso tertangkap saksi langsung suruh. Kalau resmi kan bisa aja siapa yang bayar Pak, bisa Sah Levi, bisa David Pence, bisa Fahmi yang orang lapangan. Tapi saksi langsung memutuskan masukkan aja uangnya nih karena Sudarso tertangkap. Oke, Itu alasannya apa maksud saya? Oke, saya udah ngerti masuk Bapak itu. Karena yang tahu masalah ini semuanya Darso. Ya Darso kan ada timnya Pak. Ada betul nggak, ada Fahmi, Betul. ada Sah Levi. Benar. Di rapat itu yang hadir banyak Pak. Benar. Tapi menurut saya yang tahu Darso daripada salah atau gimana, dan daripada ya tercecer atau gimana atau Maksud saksi saya sudah sepakat aja. Maksud saksi terkait pengeluaran uang yang lebih tahu Pak Sudarso gitu. Pemberian pengeluaran dia lebih tahu Pak, benar Pak. Nah ini terakhir dari saya terkait urusan saksi ini. Dalam setiap otorisasi pengeluaran uang itu minta izinnya ke siapa? Ke saksi. Untuk yang legalitas atau untuk semuanya? Atau Untuk secara semuanya general? boleh atau saksi bisa membedakan? Kalau secara general itu ada yang sudah secara otomatis, yang SOP, gaji dan lain-lain. gaji dan lain-lain. Kemudian kalau ada Saya bencana, spesifikan lagi sekarang, khusus HGU ke siapa minta persetujuan pengeluaran? saya Pak. Saksi. Berapa nilai yang sudah saksi keluarkan untuk HGU ini? Maksudnya apakah dari awal atau Total dari awal saya? sampai selesai? Pak, saya nggak tahu pastinya, tetapi terakhir saya pernah dengar ya udah ber-MMA mungkin 8M atau berapa saya nggak tahu lah. Tapi udah banyak Pak, udah banyak. Itu sejak tahun berapa? 17, 2017. kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah. Yang satu selanjutnya ada apa? Pak, depan. Ya, untuk hari Minggu Rabu depan, infonya full juga ya, Bunda ya? Kasih dan kemudian musyawarahkan Vokalis itu ya? vokalis lihatnya sih ya kan.
Jadi padat juga karena itu yang tunggal itu malah tahanannya udah mepet. Baik. Tetap kami yang mulia, tapi karena mendekati cuti Lebaran mungkin saksinya lebih sedikit begitu mungkin yang mulia. Ya, nanti yang untuk konfrontirnya kami jadwalkan kemudian setelah Lebaran. Iya. Ya, gitu ya. Ada yang kami minta yang mulia. Kan berdasarkan keterangan ketua majelis kemarin kan masa penahanan ini kan tidak bisa diperpanjang lagi. Kami Ternyata kami keliru ya. Ini penahanannya ternyata pasalnya kan berbeda dengan Sudarso ya. Ya, ini pasalnya Sudarso pasal 5 maksimal 5 tahun. Ini pasal berapa? Pasal 11 sama 12 itu di atas 9 tahun. Jadi yang diperpanjang boleh diperpanjang ke PT sesuai dengan KUHP minimal 9 tahun. Ternyata ini di atas 9 tahun. itu saja itu mengingat yang Mulia katakan apa yang Mulia sampaikan, kami takut kemarin proses pembuktian giliran kami nanti mepet waktunya. Makanya kami ternyata bisa diperpanjang. Ya, Pasalnya beda. Siap. Ya, oke ya. Jadi tetap hari Kamis depan ya pagi. Oke, sidang kami nyatakan selesai. Ada kemudian.